Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Safiyuhu wa khaliluh. Addal amanata wa nasahal ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda. Lailuha kanahariha. La yazighu anha illa halik. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pendengar setia Hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini sentiasa kita bersyukur kepada Allah. Masih diberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah meskipun nikmat itu kecil ataupun besar. Karena sesungguhnya mensyukuri nikmat itu merupakan sebuah nikmat. Ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita, itu adalah sebuah nikmat. Maka nikmat mana lagi saudaraku memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita membacakan, mengirimkan kepada sosok manusia yang paling mulia yang pernah hidup di atas muka bumi ini, yang menjadi suri teladan untuk kita semuanya di dalam menempuh kehidupan ini. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini, insya-Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang hamba Allah atau menjadi hamba Allah yang istimewa, yang mana kita sudah berbicara atau sudah membicarakan pada 2 pertemuan yang lalu tentang hamba Allah yang istimewa, dan hari ini merupakan hari yang ketiga atau bagian yang ketiga, yang mana Allah Tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan pada ayat ke-68. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat 68, 69 dan 70. InsyaAllah kita berharap bisa membahasnya pada hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Allah menyebutkan sifat hamba-hamba Allah yang istimewa atau sifat ibadur rahman selanjutnya adalah walladzina la yad'una ma'allah, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan selainnya. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hamba Allah yang istimewa itu adalah hamba yang senantiasa menjauhi daripada dosa syirik, yang merupakan dosa yang paling besar yang ada di bawah muka bumi ini. Mereka senantiasa menjauhinya, tidak mendekatinya, walaupun apapun, bagaimanapun keadaannya. Mereka adalah hamba Allah yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satunya mereka persembahkan ibadahnya. Karena mereka tahu begitu besarnya nikmat tauhid dalam kehidupan ini. Bahkan tidak ada hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang wajib dipenuhi oleh hamba-hamba Allah melainkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Mu'adz berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya? Dan apa hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz pun menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Haqqullah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul 'ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya agar untuk mentauhidkannya, menyembahnya satu-satunya sesembahan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan hak Allah dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala agar untuk tidak mengazab, menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Lalu mendengar pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz menjawab, "Afala ubashiru?"
Wahai Rasulullah, bolehkah aku berikan kabar gembira ini kepada yang lainnya? La tubashiru fattakilu. Jangan engkau berikan kabar gembira ini kepada yang lain, nanti mereka akan mencukupkan dengan itu. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid itu adalah Allah yang paling besar. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala murka, marah kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah menyebutkan apa hukuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada pelaku kesyirikan yang sangat mengerikan di dunia maupun di akhirat kelak. Dia adalah amanah yang paling besar, saudaraku. Amanah yang paling besar yang berkaitan hak Allah, hak hamba terhadap Allah itu adalah tauhid. Amanah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita itu adalah tauhid. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Kami tawarkan amanah kepada langit-langit dan kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Mereka enggan memikul amanah tersebut karena mereka takut mengkhianatinya. Wa hamalaha al-insan, dan dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk Allah yang zalim lagi yang bodoh. Amanah yang besar ini ternyata diambil oleh manusia, kita manusia ini. Maka perlihatkan kepada Allah Jalla Jalaluh kalau kita mampu membawa amanah ini. Itu amanah tauhid. Kita mampu merealisasikan dalam kehidupan kita tauhid ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak menjadi hamba Allah yang khain, pengkhianat, yang mengkhianati amanah Allah dengan berbuat kesyirikan, menyembah selain Allah, meminta selain Allah, ataupun berbuat sesuatu niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pengkhianat, saudaraku dimuliakan Allah. Pengkhianat amanah Allah. Semuanya yang berbuat kesyirikan itu mereka adalah semua pengkhianat yang mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka telah menerima amanah ini dari Allah Jalla Jalaluh. Maka jangan, saudaraku dimuliakan Allah, tauhid. Hamba Allah yang istimewa ini selalu mereka itu berada di atas tauhid, mempelajari tauhid, mengamalkan apa yang mereka pelajari, dan mereka takut jatuh kepada kesyirikan. Mampukah kita menjadi hamba Allah yang istimewa ini hingga akhir hayat kita? Tauhid adalah kunci segala kebaikan. Kunci segala kebaikan. Ya, bahkan diciptakan jin itu karena tauhid. Ya, diturunkan Al-Quran karena tauhid. Al-Quran yang kata para ulama, ya sepertiga berisi tentang masalah tauhid, sepertiga berisi tentang masalah yaitu kisah, sepertiga berisi tentang masalah hukum. Sepertiga berisi tentang masalah tauhid ini, kebanyakan yang ayat-ayat Makkiyah ini banyak bicara masalah tauhid. Sepertiga bicara tentang masalah kisah. Dan kalau kita perhatikan kisah-kisah dalam Al-Quran itu, kebanyakannya adalah kisah-kisah tentang masalah orang yang bertauhid atau orang yang menentang tauhid. Dan sepertiga mengandung tentang masalah hukum-hukum syar'i. Dikatakan oleh para ulama, hukum syar'i itu adalah sebagai penyempurna tauhid. Berarti semua isi Al-Quran itu adalah isinya tauhid. Diutusnya para nabi, para rasul, itu karena tauhid.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dihalalkan darah itu tertumpah di atas muka bumi ini itu karena tauhid. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Diperintahkan untuk memerangi sehingga mereka menyaksikan atau bersaksi tidak ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ahli tauhid kunci segala kebaikan. Anda tidak usah mencari ketenangan dengan hal-hal yang lainnya. Pelajari tauhid. InsyaAllah Anda akan hidup dengan penuh ketenangan dalam kehidupan ini. Kebangkitan Islam ini akan dimulai ketika tauhid ini sudah tersimpan di dalam dada-dada kaum muslimin. Akan tapi selama kesyirikan, khurafat, tahayul, bid'ah masih berada di dalam diri-diri kaum muslimin ini, jangan berharap Islam ini akan bangkit kembali. Allah janjikan dalam Al-Quranul Karim, Allah janjikan dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablikum. Syaratnya apa? Pada akhir ayat itu Allah katakan, ya'budunani. Mereka itu mau menyembah kepadaku, mentauhidkanku dan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Jadi ini hamba Allah yang istimewa, sentiasa menjaga tauhidnya, kemudian menjauhi daripada kesyirikan. Kemudian selanjutnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan mereka tidak membunuh jiwa-jiwa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan kebenaran, kecuali dengan hak, dan mereka tidak berzina. Allah sebutkan dalam ayat ini 3 dosa yang sangat besar. 3 dosa yang sangat besar. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyu dzambin a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Rasulullah menjawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau jadikan Allah itu sekutu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu. Wa an taqtula, kemudian sumai, kemudian apa lagi? Wa an taqtula auladaka khasyata imlaq. Engkau membunuh anakmu karena engkau takut miskin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya lagi, sumai, kemudian apa lagi? Wa an tazni bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 dosa ini besar. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata, sebab maksiat itu ada 3. Pertama, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berlebih-lebihan, ghulu, yang pada akhirnya muaranya kepada syirik. Ya. Kemudian al-ghadab, marah yang berlebihan, yang pada akhirnya terjadilah pembunuhan. Kemudian syahwat, yang pada akhirnya itu adalah terjadilah perzinaan. Masya Allah. Ghulu, marah yang berlebihan, syahwat,
Hulu yang bermuara kepadanya itu syirik kepada Allah. Kemudian marah yang berlebihan, quwwatul ghadabiyah, yang bermuara kepada pembunuhan. Syahwat yang bermuara kepada perzinaan. Maka hamba Allah yang istimewa itu, selain mereka menjauhi daripada kesyirikan, mereka juga menjauhi yang namanya pembunuhan. Karena dosa pembunuhan itulah dosa yang sangat besar. Bahkan dosa yang paling besar setelah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling besar. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam melarang untuk membunuh tanpa ada alasan yang jelas. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran. Ada 3 pembunuhan yang dilegalkan oleh Islam. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalathin. Dalam riwayat yang lainnya, la yahillu damu imri'in muslim asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan, yang bersyahadat tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah, Rasul Allah, kecuali 3. Pertama adalah an-nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa. Bunuh dibalas dengan bunuh. Ats-tsayyibuz zani. Seseorang yang telah menikah kemudian ia berzina. At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, yang berpisah dari jamaah, mereka itulah orang-orang murtad. Illa bihaq, inilah maksudnya illa bilhaq. Selain itu, Islam melarang untuk membunuh. Islam melarang untuk membunuh saudaranya muslim. Islam juga melarang membunuh orang-orang kafir zimmi dan muahid. Dilarang dalam Islam. Maka oleh sebab itu, Islam melarang segala perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada izhaqur ruh, hilangnya nyawa seseorang. Jangankan membunuh, mengacak senjata saja terhadap saudaranya, ini dilarang dalam Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asyara ila akhihi bihadidah." Barang siapa yang mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, fa innal malaikah tal'anuhu, sesungguhnya para malaikat akan melaknatnya. Wa in kana akhuhu li abihi wa ummihi, meskipun saudara tersebut adalah saudara kandung sebapak ataupun saudara kandung seibunya. Orang yang dekat, meskipun orang dekat, Islam melarangnya. Bahkan ancamannya adalah laknat para malaikat. Mengacungkan, bermain-main dengan senjata tajam, mengacungkan kepada saudaranya, supaya dia takut, atau kadang-kadang untuk bahan lelucon, senda gurau. Ini saja diharamkan di dalam syariat kita, di dalam agama kita. Bahkan dilaknat oleh malaikat dalam sebuah riwayat yang lain yang dikatakan hatta yadha, sehingga ia meletakkan senjata tajamnya tersebut. Inilah Islam. Ya.
Maka dalam riwayat yang lainnya, la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah. Jangan seorang di antara kalian mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya. Fa innahu la yadri ahadukum, karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui, la'alla syaitan yanzi'u fi yadihi, bisa saja syaitan itu melepaskan senjata tersebut dari tangannya. Fayaqa'u fi hufratin minan nar, maka ia jatuh di dalam lubang api neraka. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama kita. Agama yang luar biasa mengatur kehidupan kita. Islam itu datang untuk menjaga agama, menjaga jiwa, kemudian menjaga nasab, menjaga kehormatan dan menjaga harta. Menjaga harta. Ini Islam, menjaga jiwa. Jangan sembarangan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangankan membunuh, mengacungkan senjata saja, mengacak senjata di hadapan saudara kita itu dilarang di dalam Islam. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala juga beliau menyebutkan dalam kitabnya, dalam syarah yaitu Riyadhus Shalihin, termasuk perbuatan ini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang akal, kata beliau. Sebagian daripada umat ini, itu orang-orang yang suka membawa mobil dengan kencang, dia tahu saudaranya ada di depan. Saudaranya ada di depannya, tapi tujuannya untuk bercanda. Dia menyetir mobil dengan cepat, kemudian tiba-tiba dia rem dan dia belok mobilnya supaya saudaranya itu takut. Ini termasuk dilaknat oleh malaikat berdasarkan hadis setelah kita baca tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a akhahu muslim. Tidak halal bagi seorang muslim membuat saudaranya itu, muslim yang lainnya itu terkejut. Tidak halal. Ini Islam. Inilah agama kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah-mudah kita hari ini di dalam bercanda, terutama bercanda dengan menggunakan senjata tajam ataupun benda-benda yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Tidak harus pisau, barangkali ada batu, besi, ya, atau benda-benda lain yang berbahaya. Mungkin tidak diajarkan di agama yang lain kecuali agama Islam. Agama yang kita perlu hari ini, saudaraku. Dan Islam sangat mengancam orang-orang yang membunuh orang lain, terutama saudaranya Muslim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya itu adalah jahannam, neraka. Khalidan fiha, mereka kekal dalamnya. Wa'adda lahum 'adzaban 'azima, dan siapkan kepadanya azab yang agung, azab yang pedih, azab yang besar. Islam agama yang sangat menjaga jiwa seseorang. Janganlah kita menjadi orang yang mudah di dalam menghilangkan nyawa seseorang. Karena kehormatan jiwa seorang itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'indallah. Hilangnya dunia ini lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala min izhaqi ruhi imri'in muslim, daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke Ka'bah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Ka'bah, wahai Ka'bah, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki." Begitu agungmu, begitu agung dirimu dan begitu agung kehormatanmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha harrama minki wahidatan." Wahai Ka'bah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan darimu itu satu. Wa harrama minal mu'minina thalathan. Dan Allah haramkan terhadap kaum muslimin itu ada 3. Damuhu wa maluhu wa ayyudhanna dhanna as-saw. Darahnya, hartanya, dan untuk tidak diburuk sangka kepada mereka. 3. Ka'bah satu. Agar untuk tidak melecehkannya, baik dengan ucapan ataupun perbuatan, dengan membongkarnya dan sebagainya. Tapi terhadap kaum muslimin, Allah haramkan 3. Damu, darah mereka pertama. Barangkali kita hari ini kalau melihat ada orang yang mencoba untuk menghancur Ka'bah, kita begitu marah. Bahkan kita mau mungkin ikut terjun untuk memerangi orang tersebut. Tapi ketika kita melihat ada orang membunuh orang lain, seakan itu adalah hal biasa hari ini. Menumpahkan darah orang lain seakan itu hal biasa hari ini. Padahal di mata Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dahsyat. Lebih murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang mana hari ini darah begitu murah dan begitu mudah ditumpahkan. Ada orang yang berani menumpahkan darah saudaranya, yang yaitu membunuh saudaranya hanya karena hal yang sepele, hal kecil. Ada hanya karena utang 10.000, 5.000, 50.000, 100.000. Begitu murah hari ini kaum muslimin. Dan kita pasti sudah hidup di akhir zaman sekarang ini. Banyaknya pembunuhan di mana-mana. Banyak terjadi perang di mana-mana, perang saudara di mana-mana. Padahal kalau kita tahu bahwasannya nanti pada hari kiamat, pertama sekali yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala sidangkan, yang mana itu hamba terhadap hamba yang lainnya adalah permasalahan darah. Pertama sekali yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala sidang nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala hisab pada hari kiamat, yang itu kaitannya hak hamba dengan hamba itu adalah masalah darah. Kalau hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masalah solat, tapi hamba dengan hamba itu masalah darah. Dan semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan Anda berbuat sesukamu. Bagi orang-orang yang punya kekuatan, bagi orang-orang yang punya yaitu jabatan ataupun apapun. Ilam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, buat sesukamu. Tapi ingat, nanti akan ada pengadilan yang sangat adil, yang tidak akan dizalimi sedikit pun. Sangat jauh perbedaannya dengan pengadilan dunia hari ini. Pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setetes darah yang kita tumpahkan terhadap saudara kita akan diminta, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk dalam masalah ini, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah permasalahan bunuh diri.
Hamba Allah yang istimewa itu adalah hamba Allah yang tidak ada niat sedikit pun melakukan perbuatan yang buruk itu. Intihar, membunuh diri. Ini adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak punya tujuan kehidupan dalam hidup ini. Allah melarang membunuh diri. Saudaraku dimuliakan Allah, jika engkau memiliki permasalahan kehidupanmu, kembali kepada Allah. Janganlah mengambil langkah yang bodoh, langkah yang jahil. Allah Maha memberi segala sesuatu apa yang engkau inginkan. Kembali kepada Allah. Bukan berarti setelah Anda membunuh diri, kemudian Anda akan hidup dengan tenang. Tidak. Justru akan berat hidup Anda. Akan menjalani kehidupan yang berat setelah itu. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam permasalahan ini juga adalah permasalahan qiyadus sayyarah. Mengendarai kendaraan. Ibadur Rahman itu adalah hamba Allah yang istimewa, itu hamba yang selalu mematuhi aturan-aturan. Dan dengan aturan tersebut membuat keselamatan untuk orang lain. Ketika kita berkendaraan, penuh dengan hati-hati. Karena di saat kita sedang kendaraan di situ, ingat, jika terjadi sesuatu di jalan, bisa saja menghilangkan nyawa seseorang. Maka hamba Allah yang istimewa itu adalah hamba Allah yang taat terhadap aturan-aturan. Kita hidup di zaman modern. Tidak sebagai zaman dulu. Kita diatur di dalam berjalan. Dibuat jalan dengan mudah kepada kita. Kemanapun kita pergi menjadi mudah. Cepat sampai. Kemudian dibuat aturan. Rambu-rambu. Disebut rambu-rambu lalu lintas. Maka hamba Allah yang istimewa, hamba Allah yang ibadur rahman, mereka patuh dengan rambu-rambu tersebut. Tidak menyerobot lampu merah. Sedang hidup lampu merah. Sentiasa mereka menggunakan pelindung, yaitu kepalanya itu helm. Kemudian membawa dengan penuh hati-hati, tidak berlebihan di dalam kecepatan. Meskipun dalam keadaan mereka sedang terburu-buru. Karena sesungguhnya perbedaan antara waktu buru-buru dengan waktu tenang itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Hanya beberapa menit. Kadang-kala ada orang terburu-buru, kemudian ia menabrak orang lain, putuslah harapan orang lain tersebut. Terbunuhlah di situ kadang-kala, yaitu seorang bapak atau ayah. Meninggal karena engkau terburu-buru tadi menabraknya. Sehingga apa yang terjadi? Dia meninggalkan istrinya, istri yang menjadi janda, anak yang menjadi yatim. Subhanallah. Engkau tinggalkan keluarga orang terbunuh tersebut karena terburu-burumu itu. Hati mereka begitu gelisah, begitu sedih. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya aturan hidup ini. Aturan masalah lalu lintas, aturan masalah dunia yang diatur oleh aparat kepolisian. Ini adalah sebuah hal yang harus kita taati, kita patuhi. Karena ada kebaikan di situ. Selamat. Selamat diri kita sendiri dan selamat orang lain. Kaum muslimin dan muslimat pendengar hang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala yaznun. Selanjutnya, hamba Allah yang istimewa itu adalah hamba Allah yang senantiasa yaitu menjauhi daripada yang namanya zina. Zina, dosa yang sangat buruk, dosa yang sangat jelek. Maka tiga dosa ini adalah semua dosa yang sangat buruk, yang paling besar adalah syirik. Membunuh, kemudian yaitu zina. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua daripada zina. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian itu mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya zina itu merupakan seburuk-buruk, sekeji-kejinya perbuatan dan seburuk-buruk jalan. Innahu kana fahisyah. Perbuatan yang keji. Fahisyah itu sangat keji. Dan seburuk-buruk jalan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wala taqrabuz zina." Jangan dekati zina. Tidak mengatakan jangan berzina. Karena di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mempersempit jalan untuk menuju kepada zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah haramkan kepada kita yaitu sifah, cabul, ya, perbuatan bodoh. Allah haramkan yaitu kepada kita telanjang. Allah haramkan kepada kita bersolek, khusus untuk para wanita bersolek di depan selain mahramnya. Allah haramkan kepada kita yaitu berbicara dengan lemah lembut, khusus para wanita berbicara dengan lemah lembut di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Allah haramkan pacaran. Allah haramkan segala sesuatu wasilah yang menuju kepada zina. Allah haramkan pandangan, yang mana pandangan tersebut atau memandang kepada wanita yang bukan mahramnya, atau wanita memandang kepada laki yang bukan mahramnya. Hanya Allah bolehkan yaitu pandangan yang pertama. Selanjutnya, kedua dan ketiga itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat buruk. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kita zina, tidaklah mendatangkan kepada kita kecuali kebaikan. Zina itu penyebab lahirnya anak-anak di luar nikah sehingga rusak keturunan. Zina penyebab jatuhnya kehormatan seseorang, hilangnya cahaya dari wajahnya, ya. Kemudian hilangnya yaitu persaksian daripadanya. Bahkan digelari dengan khabith, laki-laki atau perempuan buruk. Ya. Digelari dengan khabith. Al-khabithuna lil-khabithat wal-khabithat lil-khabithun. Buruk. Seburuk-buruk gelar didapatkan oleh pezina. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba Allah yang istimewa itu sentiasa menjaga diri mereka daripada zina. Zina dalam artian seluruhnya, baik zina matanya, zina telinganya, zina hidungnya, zina lidahnya, tangannya, kakinya, kemaluannya, semuanya. Mereka jauh daripada itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pendengar hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seyogyanya kita berusaha dalam kehidupan ini agar untuk menjauhi perbuatan yang buruk ini. Karena hukumannya bagi pelaku zina itu, selain di dunia, dia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang hina, menjadi orang yang hidupnya tidak pernah tenang. Orang ketika ia sudah berzina, dia hidupnya tidak akan pernah tenang. Hidupnya akan sempit. Maka zina itu secara bahasa bisa diartikan sebagai dhaiq, sempit, atau syu'urud dhaiq. Dia merasakan
kehidupan penuh dengan kesempitan. Tidak pernah tenang dia. Ya. Belum lagi nanti ketika ia meninggal dunia, akan disiksa dalam kubur. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah melihat dalam mimpinya, dan mimpi Rasulullah itu adalah wahyu. Wahyu. Rasulullah melihat ada tanur, itu pemanggang roti, yang di bawahnya dihidupkan api. Di dalamnya ada sepasang laki dan perempuan yang dibakar. Rasulullah bertanya, siapakah mereka itu? Maka malaikat menjawab, zunah. Mereka itulah orang-orang yang berzina, pelaku zina ketika di dunia. Itu di dalam kuburnya, siksa kuburnya. Terus disiksa hingga ditegakkan hari kiamat. Belum lagi nanti di akhirat, saudaraku dimuliakan Allah. Belum lagi di dunia ini, subhanallah, pengaruh daripada zina itu, datangnya azab bertubi-tubi. Ma dhahara riba wa zina fi qaumin illa ahadu bi anfusihim iqab Allah. Tidaklah muncul zina dan riba pada satu kaum kecuali mereka telah menghalalkan atas diri mereka itu azab Allah Subhanahu wa taala. Datang tsunami, datang banjir, datang angin macam-macam, ya, datang bahkan penyakit yang berbahaya, auja, ya, datangnya itu virus-virus yang berbahaya yang hari ini para dokter belum menemukan obatnya. Subhanallah. Jadi dampak dari virus itu bukan hanya pelakunya, karena dia menular, bahkan anak-anak kecil yang tidak punya dosa pun kena dampak daripada virus yang berbahaya tersebut. Karena ayahnya, karena ibunya gonta-ganti pasangan, berzina, wal'iyadzubillah. Betapa banyak kalau kita baca di media-media, atau menonton di TV-TV berita tentang masalah orang-orang yang terjangkit penyakit disebabkan karena zina, itu mengerikan. Setiap tahun bisa mati jutaan orang. Anak-anak kecil ratusan ribu meninggal karena terjangkit virus itu tersebut. Ya subhanallah. Subhanallah. Maka oleh sebab itu, saudaraku dimuliakan Allah, bertakwalah kepada Allah. Jadilah orang yang afif, yang senantiasa menjaga diri daripada perbuatan buruk zina tersebut. Nasihat kepada saudara kami, kepada para pemuda yang belum menikah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, bertakwalah. Jagalah diri kalian daripada zina. Bahkan kalau seandainya kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Wahai saudaraku, pemuda, laki-laki ataupun perempuan, saudara dan saudariku, menikahlah. Karena itu jalan yang terbaik. Jangan takut dengan masa depanmu ketika engkau menikah lebih cepat. Jangan takut terhadap rezeki. Karena yang memberi rezeki itu bukanlah manusia, tapi zat yang maha kaya, zat yang maha pemurah. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahilah al-ayam, orang-orang yang belum menikah di antara kalian. Baik yang masih perawan, berjaga, ataupun yang sudah menikah tapi dia sudah pisah. Ankul ayam minkum. Dari orang-orang soleh di antara kalian, dari laki-laki ataupun perempuan. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Jika mereka itu fakir, ya, maka Allah yang akan memberi mereka harta, kekayaan. Jangan takut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, salasatun haqqu Allah fi aunihim. Ada 3 kelompok yang hak atas Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian al-mukatib, budak
al-mukatib, yang ingin bebaskan dirinya dari tuannya dengan membayar angsur. Kemudian yang ketiga adalah an-nakihu yuridul afaf, orang yang menikah ingin ia itu menjadi orang-orang yang terjaga dari zina, menjaga kehormatannya. Dia menikah tujuan untuk menjaga kehormatannya. Ya, saudaraku dimuliakan Allah, jangan takut. Ya. Kemudian kepada para akhwat, tidaklah kalian wanita-wanita yang solehah seperti sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan banyak memilih calon suamimu. Ketika datang kepada dirimu ada orang yang engkau ridho agamanya, maka terimalah mereka. Jangan lihat kepada kekayaan mereka. Jangan juga melihat kepada ketampanan semata-mata. Lihatlah agama mereka. Jika kamu yakin dia bisa mendidikmu pada lebih baik, maka terimalah laki-laki tersebut. Jelas seperti para sahabiat. Lihatlah sahabiat yang luar biasa cantik di kota Madinah, ya, yang menerima seorang suami yang dia tidak punya ketampanan, dia tidak punya harta, tapi dia punya iman dalam dirinya, yaitu Julaibib. Sehingga akhirnya mereka menikah. Dan pada malam pertama Julaibib dipanggil untuk jihad, ikut jihad, sehingga dia meninggal, belum sempat dukhul, masuk. Ya. Tapi lihat keberkahan wanita itu setelah meninggal suaminya. Dikatakan tidak ada wanita yang paling banyak infak di kota Madinah pada saat itu kecuali istrinya Julaibib. Dia menerima laki-laki ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena agamanya, bukan karena hartanya, bukan karena ketampanannya. Yang sebagaimana hari ini banyak wanita-wanita yang mencari itu. Kaya dan tampan. Kaum muslimin dirahmati Allah, untuk para ayah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah anak-anak kalian semuanya. Anak laki-lakimu juga, terutama anak perempuan. Engkau akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti pada hari akhirat. Ya. Janganlah ya selama ini kita sudah mendidik mereka begitu susah. Kita cari pada mereka itu nafkah. Kita keluar di pagi hari, pulang di malam hari. Keringat kita begitu bercucur, begitu banyak. Ya, tidak mengenal hujan, tidak mengenal matahari. Tapi nanti mereka justru akan menjadi musuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. 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 Dan nanti akan menjadi musuh kita pada hari kiamat. Saudaraku dimuliakan Allah, maka qu anfusakum wa ahlikum nar. Lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala berkata, "Abi ta'limihim wa ta'dibihim." Ajarkan mereka ilmu agama yang benar, yang sesuai dengan diajarkan oleh Allah dan Rasul. Wa ta'dibihim, adab mereka dengan adab yang benar. Adab termasuknya itu bagaimana cara bermuamalah dengan lawan jenis. Ya. Ajarkan kepada mereka. Itu sedih kita lihat anak-anak kaum muslimin hari ini. Anak kaum muslimin hari ini di jalan, ketika kita melewati, ya subhanallah, seakan mereka tidak punya orang tua, tidak punya ayah, tidak ada figur yang bisa mereka contoh di rumah mereka. Maka ayah, bunda, jagalah mereka dengan baik. Umi, abi, jagalah mereka. Ya, jangan mereka biarkan hidup bebas sesuka mereka. Anda adalah pemimpin, wahai ayah. Ibu pemimpin untuk anak-anaknya. Nampakkan jati diri Anda di rumah kepada anak-anak Anda. Masa Anda mampu memimpin terhadap mereka. Jangan sampai kalah dengan mereka. Semoga Allah meridai kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Barang siapa yang melakukan demikian itu, maka dia akan mendapatkan athama. Athama
Ditafsirkan oleh sebagian para ulama itu adalah nama sebuah lembah di dalam neraka. Ada yang mengatakan juga lembah yang di dalam neraka yang di dalamnya disiksa pelaku zina. Ada yang mengatakan athama, yaitu jazaan, maka mereka akan mendapatkan balasan. Apa balasan itu? Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah. Allah akan melipat gandakan kepadanya itu azab pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Akan kekal dalam azab tersebut dalam keadaan terhina. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan ayat selanjutnya pada pertemuan ke depan insyaAllah biiznillah. Semoga Allah memberi taufik kita semuanya, menjauhi kita semuanya daripada kesyirikan, daripada pembunuhan, dan daripada perbuatan zina yang sangat buruk, dan senantiasa diberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.